dari Pak Haji itu yang saya dapat ya Bapak Ibu sekalian, yang saya kupas yang 10 miliar itu adalah kita ini jalani prosesnya aja dulu gitu. Jadi Ibu sekarang saya berpikir, saya bertanya ke Bapak Ibu semua, ya kan? Ibu misalkan dapat hari ini 10 miliar, tapi kondisi Ibu lagi nggak bisa ngapa-ngapain, apa nikmat 10 miliar itu? Nah itu jadi bukan mindset itu bahwasanya 10 miliar itu nanti akan didapatkan, tapi keyakinan kita itu harus dekat dewa gitu. Artinya Pak Haji ini luar biasa loh, yang saya kupas ya, saya kan setiap hari ini terus nonton terus itu live-nya apanya Pak Haji, saya ngambil clue-nya. Iya ya, kamu akan dapat 10 miliar. Saya kuras mungkin ke orang yang nggak paham, maaf ya kata Pak Haji itu ada ilmu marifat, ke orang bilangnya pasti mikir di mana ya uang 10 miliar apa ya, tapi kok saya kupas habis. Ini loh 10 miliar tuh kita lebih dekat ke Allah, ya kan, kita romantis, kita akur, kita guyup gitu kan, suami istri, anak beranak, apa itu lebih dari 10 miliar nggak Bu? Coba, benar nggak? Ya kan, nah dengan itu udah semuanya dilalui dengan bersama-sama dengan baik, yakin Bu, tingkat pasti, jangan kan 10 miliar 100 miliar juga dapat. Iya, ya. Ya kan kesehatan juga kan itu penting ya kan, kesehatan. Terus misalkan kita happy ya kan, anak beranak nggak berantem, kita suami istri juga, itu kan tuh lebih dari segalanya lah gitu. Nah itu Bu maksud terus saya juga gini ya, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah masuk di grup saya, sudah ya saya bersyukur banget sudah manut katut apa yang saya sampaikan. Dan dia Pak, ini juga ada testimoni mungkin orang yang nggak hadir di sini itu, dengan mohon maaf itu non muslim. Jadi dan nggak apa-apa ya saya jelaskan di sini. Dia ngikutin dengan grup saya, terus dia nanya, Mbak Vita, saya baru ini, saya kemarin privat. Dia tuh privat itu belum pernah jalanin Mbak. Belum pernah. Terus dia gitu, syaratnya apa? Kalau syarat di grup saya itu nggak susah. Yang penting sedekah subuhnya jangan putus, itu aja. Terus kan Pak Haji maksain harusnya 50 atau 100 ribu. Nah dikarenakan teman-teman di grup itu, Mbak ini saya belum punya apa, ya udah oke, saya bilang dari 10 ribu aja dulu, yang penting tidak putus, gitu tidak ya, putus. Tapi itu tetap aja kan rekeningnya rekening Pak Haji ya, iya. Rekening Pak Haji Bapak Ibu. Jadi nanti boleh mau ikut grupnya Mbak Vita untuk saling bisa mengingatkan juga bisa. Ya, jadi grup saya itu motivasi, jadi kita saling berbagi untuk kebaikan, dan saya alhamdulillah banget dengan wasilahnya Pak Haji ini, saya sudah berkumpul dengan ibu-ibu bapak-bapak yang luar biasa yang sama-sama mengisi untuk kebaikan. Itu rasanya saya juga, aduh Bu, lebih dari segalanya. Misalkan saya ditanya gitu, Mbak gimana ini, saya kasih tahu dengan hati gitu kan, alhamdulillah. Nah itu ibu itu dia sedekah 200 ribu, langsung hitungan jam cair 100 juta. Luar biasa. Iya, cair langsung dia. Ya Pak, saya share ke Pak Haji Marco, saya share juga ke Pak Haji. Terus berikutnya, Mbak saya ini ya Mbak ya, pokoknya terus saya bilang ini, Ibu yakin ya? Saya yakin, pokoknya saya yakin banget. Kasih lagi 200 ribu, besoknya 100 juta lagi cair. Luar biasa. Merinding. Terus juga kebetulan juga ada orang dari Taiwan, itu juga japri saya. Terus juga alhamdulillah dia 9 tahun belum pulang-pulang haji, dia kerja di sana. Dengan wasilahnya jalanin RDI ini, terus ketemu saya, terus saya kasih ya maksudnya saya mohon maaf Ibu, bukan saya lebih pintar, tapi bukan lebih sharing lah, sharing. Saya sharing aja gitu kan, tapi ini pengalaman saya berbicara karena saya udah berbuat. Pak Haji sudah berbuat, Mbak Nadia udah berbuat. Lakukan gitu. Pasti ada hasilnya. Nah, yang di Taiwan itu alhamdulillah dengan dia terus, dia kan selalu WA saya gitu, Mbak saya ini, terus saya arahin, Mbak pokoknya Mbak, kalau Mbak mau benar-benar ya kan, ya banyak nih udah kabur dari hal kecil-kecil kan. Alhamdulillah kalau Mbak pengen langsung juga boleh, langsung bisa privat ke Pak Haji. Nanti video call, nanti saya arahin. Oke, terus alhamdulillah yang tadinya dia bingung karena motivasi saya juga, udah pulang aja. Saya bilang kalau misalkan mau pulang kan kasihan, ibunya anaknya tunggal, belum ini gitu kan, belum pulang. Ya alhamdulillah
Mbak ini gimana sih cara kalau sodakohnya? Saya arahin potong sapi gitu kan. Rekeningnya ke Mbak enggak. Mohon maaf ibu bapak, saya paling menolak kalau misalkan di sini ada di Dudek yang mengarahkan nomornya ke aku nggak mau. Oke, ke Pak Haji langsung ya? Ke Pak Haji langsung. Saya mau Nomor rekeningnya Bapak Ibu ke Pak Haji langsung. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur banget dengan wasilahnya Pak Haji ini. Saya sudah membuat grup. Itu grup baru 3 hari sudah banyak yang masuk ya kan, dan saya juga terima kasih kepada ibu-ibu yang mau kita bersama-sama untuk Bangkit bersama lah. lagi untuk menjalankan ini, dan pastinya itu aja, jangan mikir, jangan komen, pokoknya jangan gerundek di hati gitu. Ya, Bu. Pasti itu pasti gobol gitu. Jangan mikir, jangan komen. Ingat. Ya, awas loh. Ya, itu Mbak yang di sana juga tadi nggak boleh ya. Tunggu Mbak Vita, jangan dilanjutin dulu. Coba teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini pengen tahu Mbak Vita grupnya namanya apa? Catat Bapak Ibu, siap-siap. Kalau mau ikut grupnya Mbak Vita, saling mendukung, saling cerita, saling sharing, itu ada grupnya sudah diafiliasi oleh Pak Haji Dwi. Iya. Nah, rekening untuk sedekah subuhnya itu minimal 10.000 diperbolehkan. Ngirimnya ke rekeningnya Pak Haji, nanti diarahkan juga untuk Bapak Ibu bisa bercerita bagaimana, mungkin ada masukan atau ada yang bisa di-sharing bersama Mbak Vita. Nomor teleponnya siap-siap. Ya, terima kasih kepada ibu bapak-bapak semuanya yang ada di manapun berada di Nusantara. Kebetulan ya Bapak Ibu, saya juga pernah tinggal di Papua. Artinya alhamdulillah teman-teman juga sudah banyak yang ini gitu kan, yang sudah melihat RDI ini dengan wasilahnya RDI ini, mereka juga banyak yang kabul. Dan itu pun banyak pokoknya hal-hal yang udah bercerita ke saya, hasilnya kabul. Nah, untuk Bapak Ibu-Ibu yang mau bergabung dengan saya diberikan sama Pak Haji itu namanya Devita, jadi Devita Rangers, itu Pak Haji yang memberikan Nama tersebut. Devita Rangers nama grupnya. Ya, jadi silahkan yang mau bergabung dengan saya di nomor kontak saya 081 221 221 992 992 116. 116. Ulangin Mbak. Oke, 081 081 221 221 992 992 116. 116. Ya. Ya. Nanti bisa di-invite ke nomor apa namanya? Ya, tapi itu ya, pokoknya Mbak saya Vita. nggak mau di grup saya itu yang nge-share yang selain Pak Haji Dwi saya keluarkan. Kalau tidak amanah dalam sedekahnya, mohon maaf ya tidak saya keluarkan, tapi lebih Diingatkan. Ya diingatkan. Terus pokoknya saya lebih lebih interest orang-orang yang mau kita sama-sama untuk mewujudkan hajat kita ini dengan caranya wasilahnya Anak yatim, kandang jadi yatim. nggak boleh julid, nggak boleh komen, jadi nggak ada. Misalkan ada nanya Mbak Vita gimana, nggak pernah saya jawab dulu di grup, jadi japri aja. Oh. Nah mohon maaf kalau misalkan saya selalu respon juga, ya kan yang penting pasti Dijawab. Tanya dijawab, kalau nggak saya nelfon. Gitu ya Bu, ya ingat ya. Sip. Apalagi suratnya apa? Nanti nomor rekeningnya nanti saya ketika ibu sudah Nanti. biasanya gini, mohon maaf Bapak Ibu, biasanya saya tanya dulu ini siapa, dari mana, tolong jawab. Kalau misalkan memang benar-benar yang sodakohnya, oke Bu Vita, saya siap untuk gabung dengan Ibu dengan sodakohnya tidak bolong, langsung saya invite gitu, langsung saya invite. Oh, kata kuncinya begitu ya. Begitu ya. Ada passwordnya. Saya bersedia untuk sedekah tidak bolong. Nanti di-invite. Iya. Ya, Tapi, kata kuncinya. tapi disebutkan nama dan asal supaya kan tak kenal maka kata sayang ya. Kalau kita udah tahu namanya walaupun belum lihat kan sekarang Iya. ada beberapa di sini akhirnya kita ketemu. Itu kan alhamdulillah ya. Iya. Kalau kita ibaratnya menyambung silaturahmi itu ibaratnya rezeki yang
lain-lain itu pasti Mbak akan dibukakan. Iya betul. Jadi ini kepanjang tanganannya Pak Haji juga. Betul. Jadi Pak Haji mungkin ada yang nggak paham apa yang diberikan sama Pak Haji harus gimana. Jadi mungkin yang tadi baru boleh nanti bergabung sama Mbak Vita. Nanti bisa di sama-sama diskusi. Iya, betul. Diskusi di grup tersebut. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan untuk kita nggak cuman dikawal di sini aja. Ada apa Ibu? Ada apa? Mau nanya langsung boleh, nanya langsung Mbak Vita nanti. Oh, Mbak iya, Vita kira-kira ini saya diarahin sama Pak Haji atau di YouTube ya Pak Haji begini maksudnya apa ya? Nah itu tanyanya kayak gitu. Nanti aja Bu, langsung aja. Iya. Nanti ketika Ibu udah saya save, baru Ibu boleh tanya jawab sama saya gitu ya. Gitu ya Bu. Tapi Yang penting mah gini Bu, kalau saya maaf yang udah masuk di grup saya mungkinnya pastinya udah banyak yang kabur. Ini salah satunya juga, orangnya lagi nggak ada nih kebetulan. Nah itu dia udah 2 tahun yang lalu suaminya tuh Mbak saat kejepit sudah dioperasi. Dan mohon maaf ya Pak Haji, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang kayak suami istri lagi. Nah ketika kita kasih tahu, Mbak kata saya gini, Bu, kenapa ditinggalkan suami lagi sakit kok dicuekin? Nah, itulah manfaat pesugihan ya, itu. Ya, amangan kita di sana lakukan. Terus gimana? Ya udah, motin apa? Alhamdulillah sampai nangis ceritanya ke aku. Sambil sarafnya kejepit di mot tuh. Oh. Enggak, dia sampai nangis. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berhubungan lagi. Mbak Nadia gimana barusan posisi tak kakinya? Iya kan gua kan gini saraf kejepit kan ada modelnya kan. Gitu. Sambil saraf kejepit di mot tuh kan gitu. Diketawa kenceng banget. Alhamdulillah sekarang sehat, terus udah bisa romantis lagi kayak dulu gitu. Terus dia sampai berbinar-binar air matanya. Terus dia juga sudah ya kayak suami istri dulu lagi. Saya tuh ini maksudnya romantis. Oh jadi gini buat bapak-bapak kalau istrinya agak-agak yang malu-malu kucing atau gimana gitu bisa nih nanti diarahkan sama Mbak Vita ya Pak Bu. Kalau ibu-ibunya mah enggak, kalau yang di sini mau tahu aku nih garang-garang nih ibu-ibunya. Ibu-ibunya garang-garang di sini nih. Keren pokoknya. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk yang belum 1 bulan ya kita buka grup itu. Alhamdulillah keterdekatannya sudah enak. Terus juga udah sesuai dengan harapan saya, juga nggak banyak. Maksudnya maaf ya nggak julid nggak apa. Itu bukan berarti saya tegas saya itu tidak ada maksud, tapi kan karena saya juga nggak mau, hajat saya juga mau ya Ibu ya, jadi mohon dipahami kenapa saya bersikap kayak gitu, karena saya sudah diajarkan sama Pak Haji bahwasanya kalau banyak komen, mohon maaf kayak Ibu ya contohnya mohon maaf, No comment, no comment, no comment. kalau misalkan kita dikit tanya, berarti kan kita ngedefend diri terus, menolak terus ini gimana sih, itu akan gitu terus gitu. Itu akan gitu terus, saya selalu mau berbuat. Ibu jangan sampai nggak ikut ya. Ikut ya Mbak, catat Mbak. Ya gitu, jadi kita sama-sama ya di grup saya saling memotivasi, saling mengisi, saling mengoreksi. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita dalam waktu yang singkat ini ya. Singkat ini, tapi jangan sampai kita putus silaturahmi. Gitu. Berapa sekarang Mbak di grup? Ya, ada berapa orang? Udah 60 itu belum. Oh 60, oh luar biasa loh 60. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu boleh ya? Mingguan lah. Gitu. Ya untuk mingguan ya. Nanti Mbak Vita kalau ada yang nanya perkara pinjol baru boleh Ya, di-forward ke saya forward lagi. Saya gitu juga. Kalau misalkan kan ada dari Trenggalek, terus dia bicara, Mbak saya pengen banget loh Pak FDG. Nanti ya saya arahkan nanti yang siapa sih yang Ibu Lina itu ya Pak Haji ya. Nah saya jadi gini, kita ini adalah keluarga FDIG. Jadi kita harus saling membantu. Kalau misalkan dari manapun yang mau ke sini, misalkan sini kan ada apa siapa ya yang travel itu ya. Kita mengumpulkan aja gitu. Insya Allah kalau misalkan kita niatnya baik untuk kebaikan, pastilah nanti juga akan berbalik ke diri kita sendiri. Iya, sip. Ya gitu aja dari saya. Jadi kalau misalkan mau bertanya atau apa silahkan nanti langsung aja. Iya. Tepuk tangan dong Ibu Bapak. Ini sambil kita nunggu Pak Haji, mungkin ada Pak Haji udah datang apa belum ya? Belum ya? Belum. Mbak Belum. Nadia, Ya. mungkin untuk sementara nunggu Pak Haji, boleh. saya ada cerita mengenai hal-hal yang negatif yang saya lakukan ketika saya terkabul, ternyata saya mulai lupa. Jadi ketika saya terkabul, saya banyak banget pergi-pergi ke luar negeri karena banyak duit ya. Terus sombong amat. banyak duit terus saya transfer
Kalau kebetulan itu saya lagi di Macau, di Hong Kong. Terus saya telepon ke Ustadz ini saya transfer ya uang buat anak-anak yatim sedekah. Hajatnya apa? Biar saya dapat menang undian. Jadi saya masuk ke dalam itu kasino. Dengan catatan kan kemarin-kemarin aja saya kan terkabul. Wah pasti terkabul dong walaupun agak negatif. Iya. Saya main pertama cuma dapat $200, main lagi kalah, tambah lagi, kalah lagi. Saya bilang nih anak-anak yatim pada ngidapin saya nggak sih? Biasanya pengen dapat menang judi ya, lumayan kan? Itu kan hadiahnya miliaran kan? Saya bilang nih pulang jalan-jalan saya masih punya banyak duit dari hasil itu dong. Itu ternyata saya main terus itu habis lebih dari beberapa ribu dolar ya, dolar Hong Kong ya Bu. Saya itu lemes ya Allah, ini karena benar-benar aturan saya dapat ternyata anak-anak yatim itu memang nggak bisa dicampurkan dengan hal-hal yang negatif ya. Iya betul. Ya, saya cuma bilang ya Allah, astagfirullahaladzim, saya bawa itu benar berbuat salah dan coba-coba untuk untuk mendobrak sesuatu yang tabu gitu kan. Dengan sedekah diambil anak yatim, saya transfer ke Ustadz untuk sedekah, ternyata saya malah kalah gitu. Jadi saya dari itu janji saya nggak bakal lagi datang ke kasino dan saya nggak mau lagi tergoda kayak gitu karena baru saya bilang wah udah dapat backing yatim nih pasti menang. Salah kaprah. Zong. Aturan pulang oleh kagak. Jadi udah habis berapa ribu dolar itu ya padahal ya. Jadi gak hanya cuma itu Pak Marco, aku juga pernah. Jadi saya Pak Bu, saya waktu menjanda kemarin sempet 7 tahun nih, kita kan mau cari jodoh lah ya. Saya ijab ke sini nih nyari jodoh nih buat teman-teman yang di RDI yang di rumah. Jadi kalau di sini tuh hajat apa aja sebenarnya bisa, termasuk perjodohan. Saya juga jodohnya udah ketemu nih si A gitu. Saya bilang sama Pak Haji, saya mau nikah sama dia. Saya pikir kan di sini bisa terkabul aja ya, apa aja terkabul. Saking yakinnya, gue pasti bisa nikah sama dia. Udah sedekahin aja 3 kali gaji. Kebayang ya Bu, 3 kali gaji, saya sedekahin tuh 3 kali gaji, jebret gitu kan. Udah tuh, Pak Bu, habis sedekah pulang, besoknya kan ketemu lagi teman-teman orang, putus. Kontak langsung. Jadi apa yang di situ kita lihat? Saya itu bukan jadi protes sama Pak Haji. Lu udah suruh gue sedekah terus udah gitu putus nih gimana gitu. Saya nggak kayak gitu. Cuma saya mikir aja. Kenapa ya? Ternyata ada yang lebih baik. Itu memang ada. Cuman esensinya adalah benang merahnya adalah ketika kita maksa keadaan itu kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Allah nggak mau. Jadi sama dengan halnya Bapak Ibu, kita maksa nih. Memang kita maksa berbuat apa? Maksa semua urusan yang semua jam 00 dan lain-lain tuh rangkaiannya kita paksa. Memang harus dipaksa kalau kepengen sesuatu dipaksa, iya. Tapi maksanya itu untuk kitanya diperbaiki, sehingga hajatnya adalah menjadi hadiah di belakang. Kayak orang kalau mau ngurusin badan ya, maaf ya. Kayak orang mau ngurusin badan, kita olahraga. Mbak Nadia, ya? ini senyum-senyum lihat perut saya terus. 9 bulan soalnya. Seksi. Ini kayak kita mau diet ya, ngurusin badan diet. Dah, apa aja dikerjain? Intermittent fasting segala macam, apa tuh yang program-program diet apapun kita kerjain. Udah dikerjain kan ada kadang turun naik. Pernah nggak Bapak Ibu bisa suka ada mungkin di keluarganya, aduh kok jadi padahal udah nggak makan ini. Itu karena prosesnya konsen kan di prosesnya. Dia konsen ke turun badannya. Coba kalau dia konsen prosesnya, oke, prosesnya gimana kalau turun badan, oke. Turun berat badan, skip, langsung simpen, taruh. Ya, habis turun berat badan di situ aku mau turun sekian. Ya udah, prosesnya apa? 1, 2, 3. Kita prosesnya yang dikerjakan, yang dikonsentrasikan. Setelah itu hasilnya di belakang, dapatnya jadi kurus, itu bonusnya. Sama dengan hajat Bapak Ibu. Ya sekarang kita mulai bergerak untuk mindsetnya dibuka. Yuk kita mindsetnya dibuka.
saya nggak nikmat Mbak. Iya Bu, Pak, kalau mau nikmat mati kita. Ibu nggak merasakan apapun yang ada di dunia ini, mau enak-enaknya aja. Ya udah, selesai aja, meninggal. Kalau udah meninggal tuh nggak ada pikiran macam-macam udah kan. Tapi kan ada urusan baru di alam kubur kita. Iya nggak sih? Ada urusan baru ya. Nah, jadi makanya kenapa rangkaian ini dalam kehidupan kita ini memang ternyata setelah saya pahami bertubi-tubi, saya mendapatkan hal-hal yang aneh-aneh ini. Oh, emang yang namanya nikmatin, syukurin, apalagi jalanin itu bener. Ya udah, dipasrahin, ya udah Mbak, nggak semudah itu. Makanya sekarang kenapa tidak semudah itu? Karena circle atau sekeliling kita nggak mendukung. Biasanya kalau kita itu ngobrol sama orang curhat, itu kadang-kadang kalau kita ngomongin yang negatif diiyain. Tapi kalau kita, gue mau dapetin 10 miliar, lu goblok, halu apa lu, gitu kan? Kita suka dikecilin ya, lu halu, lu gila, lu siapa, gitu kan? Nah itu sudah toksik. Jadi ibu bapak mulai kita konsentrasi kepada diri kita sendiri. Mbak Nadia, yes. Itu mengenai halu apa tuh? Soalnya saya dulu di kamar mandi suka halu. Oh itu beda. Itu beda. Itu ruang diskusi itu kalau di kamar mandi. Ya jadi bapak ibu. Lagi. Ya jadi Bapak Ibu mulailah kita ini kita sambil nunggu Pak Haji ya, sambil nunggu Pak Haji datang. Jadi mulailah kita ini mulai bergerak. Apa yang memang di dalam diri kita harus diperbaiki. Lagi-lagi saya mengedepankan kita punya hajat itu bukan untuk dihilangkan, nyamannya aja dong yang dikasih. Tapi kalau kenyamanan yang kita minta tapi kita nggak take and give sama Allah, ya percuma. Take and give tuh maksudnya ketika kita kepengen, saling nerima, saling memberi. Kita ngasih ke Allahnya lebih baik, pasti Allah akan nerima untuk ngasih ke kita juga lebih baik.